Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Allah telah menurunkan kitabnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan telah mengutus Rasulnya untuk segenap manusia untuk mengajak mereka kepada Allah Ta'ala dan agar berhukum dan melaksanakan syariat-syariatnya. Kita bersyukur kepada Allah sampai dengan hari ini Allah masih begitu banyak memberi kita nikmat yang kita tak mungkin untuk menghitung jumlahnya dan tak mungkin bila dituntut untuk membayarnya. Bersyukur akan menjadi sebab ditambahnya nikmat, dan kufur akan menjadi sebab murka Allah dan azabnya yang begitu keras. Selanjutnya salawat dan salam pada Nabi dan Rasulnya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita. Dan kemarin kita telah memulai tentang 3 perkara yang wajib bagi manusia, bagi kita untuk mengilmuinya, untuk mempelajarinya. Dan ketiga perkara yang wajib untuk kita pelajari tersebut adalah ma'rifatul abdi rabbah, yaitu kewajiban hamba untuk mengenal Rabb-nya dengan benar, kemudian untuk mengenal agamanya juga dengan benar, dan untuk mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Ketiga perkara ini selalu disebut dengan al-usul as-salasah. 3 pokok perkara yang penting. Nah, kita mulai dari yang pertama, ma'rifatul abdi rabbahu, yaitu kewajiban hamba untuk mengenal Rabb-nya. Dan adapun ar-Rabb, ar-Rabb yang kita maksud di sini adalah Rabb yang memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Rabb yang memiliki sifat-sifat yang sempurna lagi tinggi. Dialah Allah Rabbul Alamin, Rabb yang telah menciptakan alam semesta, Rabb yang menciptakan bumi dan juga menciptakan langit, dan menciptakan apapun yang ada di antara keduanya. Dan seluruh makhluknya itu bergantung kepada Allah Ta'ala. Dan mereka tak dapat berdiri sendiri walaupun hanya sekejap. Nah kemudian Allah Ta'ala Rabb,
Ya, Rabb di sini selain sebagai pencipta, Rabb di sini juga memaknai tarbiyah, yaitu pemeliharaan Allah Ta'ala kepada seluruh makhluknya. Dan tarbiyah Allah kepada makhluk di sini ada dua macam. Ya, tarbiyatullahi li makhluqatihi ala qismaini. Ya. Nah, tarbiyah ini kalau secara umum diartikan pendidikan. Tarbiyah kalau di dalam doa kama rabbayani shaghira itu artinya memelihara. Nah, tarbiyah Allah, tarbiyatullah kepada makhluknya ada dua macam. Yang pertama adalah tarbiyatun ammah, tarbiyah yang umum. Sedangkan yang kedua tarbiyatun khassah, tarbiyah yang khusus. Nah, kita mulai yang pertama. Wa amma tarbiyatul ammah. Adapun tarbiyah yang ammah, fahiya tashmalu jami'al makhluqat. Ya, tarbiyah ammah ini, pemeliharaan Allah ini mencakup seluruh makhluk. Min birrin wa fajirin. Baik dari kalangan orang baik atau dari kalangan orang jahat. Wa mu'minin wa kafirin. Baik dari orang-orang mukminnya dan juga orang-orang kafirnya. Wa natiqin wa samitin. Baik dari makhluknya yang berbicara atau makhluknya yang diam. Id kullul makhluqat muftaqirah ila Allah azza wa jalla. Yang seluruh makhluk Allah itu butuh, bergantung, fakir di hadapan Allah azza wa jalla. Ya, ini namanya tarbiyatul ammah. Jadi tarbiyatul ammah ini semua makhluk kalau begitu, ya, baik dan buruk masuk. Ya, jin dan manusia juga masuk. Ya, makhluk bernyawa dan juga makhluk yang tidak bernyawa. Makhluk berakal dan juga yang tidak berakal. Semua berada dalam pemeliharaan Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan? Tarbiyah di sini apa maksudnya? Ya, yang dimaksud bahwal murabbi laha, yang dimaksud bahwa mereka adalah Allah lah yang murabbi. Ya, maksudnya adalah bil ijad, yaitu yang mengadakan mereka, yang menciptakan mereka. Benar, Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi seluruh makhluk Allah yang menciptakannya. Ya, kalau dikatakan seluruh berarti nggak ada yang tersisa. Ya, makanya Allah menantang siapa saja yang menyembah selain Allah untuk menunjukkan apa yang telah diciptakan oleh sesembahannya tersebut. Seandainya ada yang menyembah misalnya matahari atau bulan atau bintang atau pohon atau gunung, atau katanya menyembah, ya, patung-patung, ya, dewa-dewa misalnya, dedemit, nah misalnya, maka dituntut. Apa tuntutannya? Aruni madza khalaqu min dunillah. Coba tunjukkan kepadaku apa yang telah diciptakan oleh selain Allah. Apa yang kalian sembah itu, coba tunjukkan apa yang telah mereka ciptakan.
Kalau Anda menyembah matahari, tunjukkan apa yang sudah diciptakan oleh matahari. Kalau Anda menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah berhala, apa yang telah diciptakan oleh mereka? Ditantang oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah mengatakan, ya, la yakhluqun walau dubaban. Apa yang kalian sembah itu tak mampu mencipta walau hanya seekor lalat. Allah tantang ini. Ya. Nah, bahkan Allah menantang, kalau begitu coba tanyakan sama makhluk-makhluk itu. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah makhluk-makhluk ini diciptakan bukan dari sesuatu atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini Allah tantang ini. Ya, mungkinkah makhluk itu menciptakan dirinya sendiri? Tidak mungkin. Ini bantahan pada orang-orang yang menolak, ya, ketuhanan Allah Ta'ala. Atau kepada orang yang mengatakan tidak ada Tuhan. Ada kaum namanya ateis, ya, di mana mereka tidak bertuhan. Ya, atau perfeksionis istilah orang sekarang. Tidak percaya pada satu agama pun. Ya. Nah, baik, kita lanjut. Jadi yang dimaksud dengan al-murabbi, Rabbul Alamin, Rabbul Alamin, Allah Rabb. Ya, murabbi, dialah Rabb, Tuhan. Tuhan alam semesta, karena bahasa sepadannya Rabb adalah dengan kalimat kita Tuhan. Seandainya ada kalimat lain boleh. Tapi sampai hari ini belum ada. Jadi al-murabbi, Tuhan, yang dimaksud yang dituhankan dalam agama kita, dalam syariat kita itu adalah yang mampu mencipta. Nah, ini tarbiyah ammah. Artinya Allah mencipta seluruh makhluk, tidak membeda-bedakan. Semua Allah cipta. Yang baik dan yang buruk, yang kafir dan yang mukmin, bahkan yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Nah, kemudian warizq, Allah yang memberi rizki. Ya, lihat semua makhluk Allah beri rizki. Ya, sama, kita kembali, yang baik dan yang buruk Allah kasih rizki. Mukmin dan kafir Allah beri rizki. Hewan, ya, yang berakal dan yang tak berakal. Bahkan yang hidup dan yang benda mati. Allah beri rizki. Ya. Nah. Wal amni, Allah juga yang memberikan rasa aman. Ya. Allah juga yang memberikan istiqrar. Ya, memberikan kepada mereka, ya, pengakuan kebebasan. Lihat, kita diberikan, betul-betul diberikan pengakuan kita. Ya. Kalau kita mau kasih contoh, lihat bagaimana kita diberikan kebebasan. Anda mau cari makan bagaimana boleh. Anda mau profesinya apa juga boleh. Hanya Allah menetapkan rambu. Ada halal, ada haram. Ya. Nah, kita ditetapkan, kita tinggal pilih, ini diberi Allah pilihan. Ya. Dan jami'in ni'am dunyawi, ya, ad-diniyah wa dunyawiyah. Bahkan Allah memberikan kepada seluruh makhluknya baik nikmat yang berupa nikmat agama dan nikmat yang berupa nikmat dunia. Apakah orang kafir nggak diberi nikmat agama? Diberi, tapi mereka tak mau. Lihat di awal surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru a'andartahum
am lam tundirhum la yu'minun. Ya, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu baik di mereka diberi peringatan, didakwahi, dinasehati, diajak secara ilmiah, ya kan, diajak debat. Kalau mereka tak mau beriman, tetap tidak beriman. Ya, kalau kita ingin urut misalnya ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW mendakwahi keluarganya, paman-pamannya seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib. Ya, nah lihat. Kenapa mereka tidak beriman? Apa metode yang kurang untuk menyampaikan dan menjelaskan agama ini sebagai agama yang hak kepada mereka? Kadang-kadang kan kita kritik ya, si Fulan nggak mau terima, oh mungkin metodenya salah, kurang greget mungkin. Nah, si Fulan kau nyampaikannya kasar, cuman dia mau terima, ya kan? Nah, ada viral baru-baru ini ya, kasar, marah-marah di masjid, misalnya begitu kan? Nah, kau apa? Dalilnya bisa dipatahkan mereka. Kenapa? Karena dai-nya kurang menguasai dalil. Nah, itu kita masih ada celah-celah ya, sehingga dakwah itu tidak sampai kepada mereka atau mereka tidak menerima. Tapi kalau dai-nya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus, sekarang celahnya di mana? Ya, kurang lemah lembut. Kalau Rasulullah SAW kurang lemah lembut, siapa lagi orang yang dapat lebih lemah lembut dibandingkan beliau? Kurang penegakan hujah. Kalau beliau tidak menegakkan hujah dengan baik, siapa lagi orang yang akan mampu menegakkan hujah seperti beliau? Nah, jadi kurang apa coba? Nah, jadi alasan apa mereka tidak menerima dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kan satu Allah katakan idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru. Kalau mereka diajak, didakwahi untuk menegakkan la ilaha illallah, ini asas tauhidnya, mereka sombong. Nah, kalau sudah ceritanya sombong, itu bukan perkara dia tidak tahu kebenaran. Bukan. Iblis tahu benar bahwa Rabb itu adalah Allah. Tahu benar bahwa apa yang Allah turunkan kepada para nabi adalah kebenaran. Tahu benar bahwa para nabi itu berada di jalan yang hak. Tapi kenapa dia tidak mau terima? Aba wastakbar. Dia malah berpaling dan dia bahkan sombong. Nah, kalau penyakit ini ada pada seseorang, ya nggak mau. Nah, sekarang kita tanya, sombong itu apa? Nah, Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat Imam Muslim, al-kibru, sombong itu kata Nabi, batar haqq. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Siapapun ketika dia menolak kebenaran, dia ingkari kebenaran, dia jauhi kebenaran, ya, atau dia berpura-pura ikut kebenaran padahal tidak, seperti golongan munafikun, maka sejatinya dia adalah orang sombong. Di mana kesombongannya? Kesombongannya dia menolak apa yang didakwahkan oleh para nabi alaihi wassalam.
Dan ingat, para nabi itu tidaklah berdakwah kecuali atas perintah Allah Ta'ala. Jadi Allah yang perintahkan. Ya, yang perintahkan itu Allah Ta'ala. Ya. Nah, maka bisa kita melihat ya, seperti dalam firman Allah Ta'ala, surah Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, istajibu. Sambutlah, jawablah. Ya. Apa yang telah Allah Ta'ala, apa yang telah Rasulnya dakwahkan kepada kalian. Lima yuhyikum. Kenapa Allah memberi kalian kehidupan? Jadi Allah menciptakan kalian, memberikan kalian hidup, ya, itu tentu ada sebab. Dan sebabnya tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-Zariyat yang kita paham. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Jadi kenapa kita Allah beri kehidupan? Ya Allah beri kehidupan kita agar kita beribadah kepada Allah. Ya, bukan untuk yang lain-lain, bukan. Bukan untuk ngumpulin harta banyak-banyak, bukan untuk menjadi pejabat tinggi, bukan. Siapapun Anda, status jabatan Anda adalah makhluk. Tapi ingat, terusan ayat ini menjadi hal yang paling penting. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Allah katakan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah lah yang membolak-balikkan hati seseorang. Artinya Allah bila berkehendak memberi hidayah pada si fulan, Allah beri. Dan bila Allah berkehendak menahan hidayah dari si fulan, ya Allah tahan. Yahdillahu may yasha, yudillillahu may yasha. Allah beri petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah sesatkan pula siapa yang Allah kehendaki. Dan yang pasti kata Allah, ya, sungguh seluruhnya akan kembali kepada Allah. Ada yang tak kembali kepada Allah? Tak ada. Doanya aja udah jelas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah. Dan sungguh bahwa kami akan kembali kepada Allah. Nah, kita kembali. Jadi seluruh, ya, diberi Allah nikmat, seluruh makhluknya. Ya, baik nikmat diniyah, nikmat agama. Bukankah Allah utus kepada kita para anbiya? Ya, semua kaum. Dan ingat ya, dulunya kan berasal dari satu rumah tangga. Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa alaihissalam. Ya, dan Allah sudah katakan, Allah beri mereka petunjuk di awal surah Al-Baqarah. Wa qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Turunlah kalian ke muka bumi semua. Ya, dan sungguh kata Allah akan datang dariku petunjuk. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Sungguh akan datang dariku petunjuk kepada kalian. Jadi Allah turunkan petunjuk bagaimana hidup di muka bumi ini. Allah turunkan. Ya.
Dan Allah sudah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran. Selama di surga kalian ini penuh kenikmatan, nggak perlu kerja keras, makan, ya hidup, semua sudah diberikan oleh Allah di surga. Tapi dengan satu sebab, dan memang itu sudah Allah takdirkan terjadi dan tidak akan bisa mengelak, bahwa Adam memang akan diturunkan di muka bumi. Nah, kalimatnya sudah jelas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan jelas sudah kan? Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan makhluk hamba yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Nah, tapi Allah ciptakannya di sana, di surga. Tapi sudah diperuntukkan, sudah dikasih tahu nih bahwa dia akan diturunkan ke muka bumi dan akan menjadi khalifah untuk memakmurkan bumi ini. Kenapa? Karena sebelumnya bumi ini sudah dihuni oleh makhluk-makhluk sebelumnya, di antaranya jin. Makanya disebut jin duluan baru manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Jadi mereka sudah ada lebih dulu. Baik, kita lanjut. Taunya kita ada dari mana? Iblis. Sebelum dia menjadi iblis itu ada di majlis di mana Allah berfirman bahwa Allah akan menciptakan Adam. Dan dia telah hidup ribuan tahun sebelumnya. Nah, jadi kita tahu ya, bahwa saja jin telah dulu ada. Dan Allah yang mengatakan bahwa iblis itu adalah jin. Wa kana minal jinni. Jadi iblis itu dari bangsa jin. Papasaqah, tapi dia berbuat fasik. Ya, nah baik, kita lanjut. Ya, dan juga Allah beri nikmat dunia. Jadi nikmat petunjuk Allah sediakan. Nikmat dunia Allah sediakan juga. Nah, sekarang diberi pilihan itu, fahadainahu najtain. Diberi Allah dua petunjuk. Diberi Allah dua nikmat. Apa yang mau akan Anda pilih? Maka Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang berusaha menjaga dirinya agar tetap pada jalan yang benar, bersih. Sementara merugilah orang-orang yang telah mengotori dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti hawa nafsu. Allah selalu menggandeng ya antara dunia dengan akhirat dan selalu mendahulukan akhirat dari dunia. Itu bisa kita perhatikan di berbagai ayat. Ya, lihat. Ini yang sering kita baca dulu ya, yang sering kita baca. Surah Ad-Duha. Yang Allah sebut mana duluan? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kan Allah sebutkan. Dan akhirat itu lebih baik bagi kalian dari dunia. Nah, itu dalam surah Duha. Sekarang dalam surah Al-A'la. Surah Sabbihisma. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Lihat Allah sebut. Kalian, kata Allah, selalu lebih mengutamakan dunia. Allah sudah sebutkan ini. Padahal kata Allah, akhirat itu lebih baik dan kekal untuk kalian. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Jadi Allah selalu mengutamakan akhirat. Dan Allah mencela siapa yang mengutamakan dunia. Karena Allah sudah kasih tahu, dunia ini sebentar. Ya, lihat. Kita katakanlah Fir'aun, Namrud dan sebagainya yang dulu hidup ratusan tahun, raja, kekayaan sebagainya, udah nggak ada, udah binasa. Dan kalau hari ini ada
ya, sekalangan manusia yang menjadi kaya raya, menjadi pembesar, menjadi penguasa, ya, kita tinggal tunggu beberapa saat kemudian akan mati juga. Dan kita juga akan mati, berakhir. Nah, maka Allah selalu jelaskan ini. Ya, Allah tidak bedakan dalam perkara ini. Semua diberi kebebasan. Anda, ya, la ikraha fiddin, tidak dipaksa. Anda tidak dipaksa untuk beribadah. Anda tidak dipaksa untuk memilih agama. Anda tidak dipaksa untuk mencari pedoman hidup. Tapi Allah sudah beritahu. Akhirat itu lebih baik. Ya, dunia itu mata'ul ghurur, nikmat yang menipu sementara. Ya, tapi sifat manusia itu memang tu'sirunal hayatat dunia. Nah, itu dia. Sifat manusia itu lebih mementingkan dan lebih mendahulukan kehidupan dunia. Rugi kali kayaknya kalau dia duduk di majelis 1 jam, 2 jam. Ya, pedagang akan kali-kali dia. 2 jam aku di sana. Kalau jualan berapa ini katanya kan gitu ya. Nah, kan gitu. Selalu ada kali-kali dunia. Ya. Kalau aku ngaji, wah, ini relasi jadi nggak jadi datang ini. Pas pula kesepakatannya jam pengajian pula lagi. Kan milih itu jadinya kan. Milih. Kita diberi pilihan. Padahal Allah sudah jamin ini. Kamu ngaji atau enggak ngaji, kamu sholat atau tak sholat, Allah kasih rezeki. Dan Allah tidak akan tahan sampai ajalmu. Selagi masih ada rezeki walau setetes air, engkau akan ambil rezeki tersebut. Tapi kalau sudah habis, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tak ada cerita di mundur-mundur lagi. Tak ada cerita di maju-maju lagi. Selesai. Jadi benar-benar kita diberi Allah itu berpikir. Maka begitu banyak ayat dalam Al-Quran. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun. Itu semua menunjukkan agar kita menggunakan akal yang Allah anugerahkan kepada kita untuk berpikir. Nah, jadi di sini semua diberi Allah. Nikmat agama Allah beri, nikmat dunia Allah beri. Apakah orang kafir juga diberi Allah nikmat agama? Iya. Bukankah para nabi itu diturunkan kepada mereka? Kitab itu juga diturunkan kepada mereka. Kemudian mereka diberi pilihan. Mau terima atau tidak mau terima. Maka kita tadi sudah sebutkan di awal. Apa yang minus dari metode, dari trik yang telah dilakukan oleh para nabi dalam dakwah mereka untuk mendakwai orang-orang kafir. Kenapa mereka tak terima juga? Tidak ada. Kalau kita yang dakwah banyak minusnya. Kurang lembut lah. Kurang sopan, kurang santun. Ya kan? Kasar. Banyak alasan kenapa dakwah kita ditolak. Ya, kalau yang melakukan Nabi bagaimana? Apa alasannya? Nah, alasan sudah kita sebutkan tadi ya. Salah satu alasan pokoknya adalah sombong. Maka Nabi mengatakan al-kibru batarul haq. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas. Merendahkan orang lain. Makanya banyak di antara mereka yang melecehkan Nabi, mengejek Nabi dengan sebutan-sebutan yang buruk. Mereka bilang pendusta, mereka bilang penyihir, mereka bilang dukun, mereka bilang gila, ya, mereka bilang sahirun kadzab, penyihir bohong,
macam-macam. Ya, bahkan mereka bilang qaulu syaitonir rajim, ucapannya seperti ucapan setan yang terkutuk. Macam itu, dan itu semua dalam Al-Quran. Dan Allah telah membantah itu semua. Ya. Jadi jangan dikatakan orang kafir ya tidak mendapat ya hidayah agama. Sudah Allah turunkan, sudah disampaikan, tapi mereka tak mau terima. Nah, ini nanti ya tidak ada alasan lagi di hadapan Allah. Jika Allah tidak turunkan kepada mereka, mereka punya alasan. Kenapa engkau tidak mengikuti petunjukku? Mereka punya alasan. Ya Allah, tak ada seorang pun yang kau utus kepada kami. Bagaimana kami harus menyembahmu? Bagaimana kami harus menjalankan agama ini? Tak ada orang yang kau utus. Ya, maka Allah katakan, ya, kami utus para rasul, ya, agar tidak ada hujjah manusia di hadapan Allah. Jadi nggak ada lagi dalihmu, ya sudah neraka lah. Nah, sudah dikasih tahu nih udah. Nah, gitu. Kita lanjut. Illa man aba ni'matad din. Nah, di sini dijelaskan, kecuali bagi mereka yang menolak, yang aba, yang berpaling dari nikmat agama. Jadi ini telah Allah berikan secara umum, semua makhluk telah Allah beri. Jinnya sudah Allah beri, manusianya sudah Allah beri. Sudah Allah turunkan kepada mereka petunjuk. Di ayat-ayat sebelumnya sudah kita sebutkan. Ya, apa itu? Ya, Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dalam surah An-Nahl. Ya, dan benar-benar kata Allah, kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, setiap golongan. Yang dakwah mereka apa? Ani'budullaha. Sembahlah Allah Ta'ala semata. Wajtanibut taghut. Dan jauhilah taghut. Jauhilah sesembahan selain Allah. Ya, dan ayat yang kemarin sudah kita bahas, ya. Apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan engkau persekutukan dengan sesuatu. Surah An-Nisa ayat 36. Nah, faqad dzalama nafsah wa sayalqa fi daril jazaa. Siapa yang menolak nikmat agama berarti ia benar-benar telah menzalimi dirinya sendiri. Jadi orang itu bisa jadi berbuat zalim kepada orang lain dan juga zalim kepada dirinya. Kalau dia zalim kepada orang lain itulah yang diganggunya, yang disakitinya. Ya, gangguan ataupun ya, apa yang dia buat kepada orang itu bisa bentuknya ucapan, ya, atau perbuatan tangan. Maka ciri seorang muslim disebutkan Nabi, al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang benar adalah bila orang lain itu selamat, baik dari keburukan lisannya atau keburukan tangannya. Jadi lisannya tak memburuk-burukkan, nggak menjelek-jelekkan, nggak memfitnah, nggak mendustakan, nggak melecehkan, nggak menghina, nggak menggosip, menggibah. Ya, selamat orang lain dari dia. Tangannya juga, ya, tidak mengambil yang bukan hak dan juga tidak memberikan yang bukan hak. Ini sama-sama nggak benar ini. Ngambil yang bukan haknya salah, ngasih yang bukan haknya juga salah. Ya, ada katanya kisah, benar atau enggak ya kan?
mencuri tapi untuk sedekah. Boleh enggak? Kalau boleh, para koruptor itu selamat semua. Selamat ya. Kenapa Anda ngambil harta untuk naik haji? Satu keluarga naik haji. Berapa orang? 30 orang. Wah, kali 50 juta. 1,5 miliar. Nah, ya kan? Iya. Memang saya yang ambil. Tapi untuk menaikkan haji, saya dan keluarga jumlahnya 30 orang. Saya, istri, anak 3-4 orang. Adik saya, mak saya, anak-anak mereka. Kumpul semua 30 orang. Boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan dalam satu hadis dikatakan Allah tak terima sadaqatin min ghillin. Tak terima sedekah kalau sedekah itu berasal dari harta bohong, harta curian. Tak Allah terima. Nah, itu dianya. Bahkan untuk perkara haji, ya, haji itu bekalnya baik dari ongkos dan lain-lain itu mesti halal. Dalam satu hadis itu dikatakan kalau tak halal itu tidak diterima Allah. Nah, ingat hadis yang masyhur, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik. Dan Allah tak akan terima kalau apa yang Anda persembahkan itu bukan dari yang baik. Allah tidak terima. Ya kan? Banyak orang begitu. Melakukan dengan mengambil harta orang lain, milik siapapun ya. Kadang-kadang milik pemerintah. Ya. Kadang-kadang milik instansi. Atau milik pribadi. Milik siapapun. Kadang-kadang milik orang kafir. Alah, punya orang kafir aja kok, ambil aja. Jangan. Ya, kalau kita pernah melakukan, kita taubat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya, di mana dulu mungkin kita di masa-masa jahiliyah. Masa-masa bodohnya kita. Ya. Nah, baik. Wasayalqa fi dar jaza, dan dia akan menerima balasannya nanti di negeri balasan. Di dunia itu disebut darul amal. Ini negeri orang kerja. Ya, negerinya beraktivitas, negerinya beribadah. Adapun akhirat itu darul jaza, negeri ya pembalasan, negeri untuk menerima balasan. Jadi kita disuruh beramal di dunia. Ya, Nabi mengatakan i'malu fasayarallahu amalakum. Berbuatlah dan Allah akan melihat apa yang kalian perbuat. Ya, siapa yang termasuk ahlul jannah akan dimudahkan dia beramal dengan amalan ahli surga. Demikian dengan dia kalau ahlu neraka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli neraka. Maka disebutkan ada seseorang yang amalnya adalah amalan ahli surga. Tapi takdir telah mendahuluinya bahwa dia adalah ahli neraka. Maka di akhir ayat, di akhir hidupnya, dia akan melakukan amalan ahli neraka. Yang dengan sebab itu dia akan masuk neraka. Sama ini amalnya amal ahli neraka selama hidupnya. Tapi takdir telah mendahuluinya bahwa dia akan menjadi ahli surga. Maka akhir hayatnya dia akan beramal dengan amalan ahli surga. Dengan sebab itu dia masuk surga. Mungkin cemburu ya. Muncul cemburu. Lihatlah ini sudah beramal puluhan tahun dengan amalan ahli surga. Toh pada akhirnya masuk neraka.
Ingat ya ikhwan, hadis ini memberikan kita gambaran, ya, bahwa Allah yang menentukan segala sesuatu. Yang kedua, ya, seseorang itu tidak akan tahu, karena itu rahasia Allah, apa yang akan dia perbuat dan bagaimana akhir dari perbuatannya. Maka Allah selalu mewanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu sampai mati kecuali kematianmu itu ada di atas Islam. Makanya Allah katakan tentang orang-orang kafir, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu kalau sudah mati mereka semua berharap, seandainya lah dulu kami ini adalah orang-orang Islam. Tapi sayang sudah nggak ada guna lagi. Ya. Nah, baik, kita lanjut sekarang. Kalau tadi bentuknya adalah tarbiyah ammah, ya, di mana Allah kasih semua tanpa, ya, Allah bedakan, rizki Allah kasih, kesempatan semua Allah kasih, ya, agama Allah turunkan, dunia Allah berikan, sudah dikasih, manusia tinggal memilih kemana arah tujuan hidupnya. Dan Allah sudah jelaskan bahwa tujuan hidupmu itu adalah akhirat. Jangan dunia. Akhirat, akhirat, akhirat. Ya. Nah. Tapi ketika ia menolak agama, nah, konsekuensi akan Anda terima. Nah, sekarang pada mereka yang menerima agama. Kalau tadi kan sudah kita jelasin, umum sudah semua. Kalau Anda tolak agama, Anda zalim pada diri Anda sendiri, dan Anda akan siap, ya, untuk ganjarannya di akhirat. Nah, sekarang bagi mereka yang mau menerima agama, maka mereka dikatakan orang-orang mukmin, hamba-hamba Allah yang mukmin. Maka Allah memberikan tarbiyah khasah. Jadi apa itu tarbiyah khasah? Tarbiyah khasah adalah pemeliharaan Allah tabaraka taala li'ibadillahil mu'minin, untuk hamba-hambanya yang beriman. Ya. Seandainya kita mau perhatikan baik-baik, begitu banyak Allah memberi kita nikmat, dan begitu banyak Allah Ta'ala memberi kita penjagaan, pemeliharaan. Entah kita sadar atau tak sadar. Ya, sungguh setiap kita ada nafsu. Dan Allah sudah katakan, innan nafsa la ammaratun bisu. Asasnya nafsu itu mendorong pemilik nafsu untuk berbuat jahat, untuk melanggar syariat. Itulah nafsu. Nah, itu asasnya. Tapi kita begitu banyak dijaga Allah. Ketika nafsu itu berkobar, ingin melakukan ini, itu, dan sebagainya, ya, Allah tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Allah datangkan penasehat-penasehat. Allah datangkan pengingat-pengingat. Itu di mana Allah menjaga kita. Ya. Nah, kadang-kadang melalui, ya, apa yang tersirat ilham, fa'alhamaha. Ya, Allah beri ilham wa taqwa. Ya. Nah, kita lanjut. Wa hiya la takunu illa lahum. Dan tarbiyah khasah ini tidaklah Allah berikan kecuali bagi orang-orang mukmin saja. Kenapa Allah mengkhususkan orang-orang mukmin? Li'annahum atau bisababihim. Karena orang-orang mukmin itu telah mendatangi sebabnya. Artinya telah melakukan sebab-sebab
yang pada akhirnya Allah mengkhususkan mereka. Jadi orang-orang mukmin ini orang-orang spesial. Nanti Pak, di akhir zaman perbandingan seorang mukmin dengan kafir itu 1:1000. Itu sampai ditanya Nabi SAW, bagaimana 1:1000? Ya, nanti akan turun Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya berkali-kali lipat dari jumlah manusia. Mereka juga manusia. Yang sekarang memang Allah Ta'ala blokir. Nah, bahasa sekarang dia apa? Diblokir ya. Dikerangkeng. Nah, ya, ketika Allah ya mengutus Dzulqarnain. Jadi mereka disediakan tempat sendiri. Karena dulu mereka merusak. Jadi dari dulu kaum ini merusak di muka bumi. Sehingga orang-orang yang merasa begitu beratnya kerusakan yang dilakukan itu ketika Dzulqarnain datang mengabarkan itu kaum namanya merusak saja. Wahai Dzulqarnain, kami lihat engkau orang baik, engkau hamba yang saleh. Maukah engkau dengan kekuatanmu, dengan kerajaanmu, buatlah kan kami benteng agar mereka tidak bisa mencapai kami. Ya, kami akan bayar berapa jasanya. Apa kata Dzulqarnain? Apa yang Allah datangkan kepadaku itu lebih baik dari apa yang kalian tawarkan. Tapi aku akan buatkan bangunan, benteng kokoh. Kalau gitu kumpulkanlah semua besi-besi, tembaga-tembaga. Nah, itulah triknya sampai akhirnya jadi dan mereka berada di sana. Dan pada masa Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu pernah ya bertakbir kemudian mengatakan ya wailil Arab, wail Arab, celaka bangsa Arab, celaka bangsa Arab. Kenapa? Karena Ya'juj dan Ma'juj telah mampu melubangi sebesar ini. Jadi dia sudah nengok nih alam indah, sudah mampu. Ya, tapi hari ini mereka tembus, malamnya Allah tutup, tapi besok mereka lakukan lagi. Dan kalau sudah mereka lakukan, pemimpin mereka bilang, insya Allah besok kita lakukan lagi. Maka Allah mengatakan para pendusta ini ngomong insya Allah juga. Ya, ingat ya, insya Allah itu bukan ada dalam Al-Quran saja, juga ada dalam kitab-kitab, dalam Taurat, dalam Injil. Jadi mereka-mereka yang ngejek-ngejek itu nggak tahu mereka kalau dalam kitab mereka juga ada. Kan ada yang ngejek-ngejek itu kan, insya Allah gitu kan. Nah, padahal ada dalam kitab mereka. Baik, kita lanjut. Jadi tarbiyatullah ini yang khusus ini Allah berikan kepada orang mukmin karena mereka melakukan sebab-sebabnya. Apa sebab-sebabnya? Al-istijabatu lillahi wal rasul jumlatan wa tafsilan. Mereka telah menyambut seruan Allah Ta'ala, seruan Rasul alaihi wassalam, baik secara umum atau secara terperinci. Ya, wa hadhihi tarbiyatul khassah hiya tarbiyatul nasr wa ta'yid. Adapun tarbiyah khassah di sini adalah tarbiyatun nasr, yaitu dalam bentuk pertolongan, dalam bentuk ta'yid, bantuan, pengokohan. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kau tolong Allah, Allah akan tolong. Allah akan tolong kau. Dan Allah akan kokohkan engkau di atas agamanya. Ya, dan ingat, kalau kau tak tolong, apakah itu mudarat? Enggak. Kalau kau tak mau, kata Allah, Allah akan datangkan kaum yang lain yang mau menolong agama Allah. Rugilah kau. Karena kau tak termasuk nanti dari penolong-penolong agama Allah. Alah, ngapain? Nah, gitu. Ini banyak orang yang seperti itu. Dia seakan-akan kalau dia berperan, wah,
Karena dia punya peran seakan dialah yang paling berjasa. Kadang-kadang mau diambung-ambung dia karena jasanya. Nggak benar. Ingat peran Anda, jasa Anda, ya, itu akan dinilai Allah, nggak usah takut. Allah sudah katakan, Innila udi'a amal amil minkum min dzakarin aw unsa. Sungguh aku tidak akan pernah lalai. Tidak akan pernah menghilangkan, menghapus amalan laki-laki atau perempuan di antara kalian. Tidak akan pernah. Jadi semua akan dihargai, dibalas oleh Allah Ta'ala. Lihat, setengah biji kurma aja dibalas Allah. Apalagi banyak ya kan. Ittaqun nar walau bisyiqqati tamrah. Lindungilah diri kalian dari neraka. Walau dengan hanya setengah biji kurma, setengah butir kurma. Berapa harganya? Nah, baik. Jadi tarbiyah ini dengan apa? Allah tolong, Allah kokohkan, Allah beri taufik, wa taufik, wal hidayah, Allah beri petunjuk, Allah beri riayah, pemeliharaan. Ya, jadi Allah pelihara sampai kita mendapati aqwam tarik, ya, kepada selurus-lurus jalan. Wa hadza khasun bi ibadillah. Ini khusus hanya untuk orang-orang mukmin dari hamba-hamba Allah. Li'annahum ahlun dzalika, karena mereka lah yang memang berhak untuk itu. Karena mereka telah mendatangkan sebab-sebab sehingga Allah memberi mereka kemuliaan dengan tarbiyah khasah. Ya, mereka menyambut seruan Allah, mereka juga menyambut seruan Rasulullah dengan apa? Imtisalan liqaulil haq. Ya, sebagai bentuk pelaksanaan atas firman Allah Ta'ala surah Al-Anfal ayat 24 yang tadi kita bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, sambutlah, jawablah seruan Allah Ta'ala dan seruan Rasul apabila telah menyerumu, kenapa engkau dihidupkan? Ya, fal mu'minun, maka orang-orang mukmin itu menjawab, memuliakan, mendengarkan, ya, mengabulkan seruan Allah Ta'ala, ya, dengan pengabulan yang baik, menaati Rabbnya, menaati Nabi-Nya Muhammad SAW, memuliakan Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan tarbiyah khasah dan juga hidayah khasah. Nah, ini nggak diberikan sama orang kafir. Ya, awalnya semua diberi hak yang sama. Ya, itu sudah maklum ya. Kita saja, seandainya kita punya pekerja, gitu ya. Wah, buat perusahaan misalnya. Nah, kemudian rekrutmen, nah, ya kan? Semua direkrut sama. Ya, kemudian diadakan TC, training, ya kan, diadakan uji coba, baru dipilih. Nah, setelah diseleksi, ini layak mandor 1, ini layak jadi kerani, ini layak jadi manajer, ini layak jadi ini, semuanya ada proses. Itu manusiawi. Nah, kalau kita menginginkan kemuliaan di hadapan Allah, juga ada prosesnya. Dan Allah Maha tahu siapa yang terbaik di antara hambanya. Kenapa Allah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi? Sementara dia sendiri adalah yatim piatu. Ya, maka mereka bilang, kenapa nggak Abu Lahab saja? Pembesar, kaya raya, kuat, didukung oleh kaumnya, kenapa? Atau Abu Jahal saja? Atau kenapa Allah tak pilih Abu Bakar atau Umar? Enggak. Sudah disebutkan Nabi, ya, Allah itu memilih, ya, dari bangsa Arab. Allah tengok hati bangsa Arab. Dari hati bangsa Arab ini
Allah lihat, ternyata yang terbaik adalah dari Bani Quraisy. Allah lihat lagi dari Bani Quraisy ini, oh ternyata ada pada Bani Hashim. Bani Hashim ini ditengok lagi, ternyata ada Bani Abdul Muthalib. Dari Bani Abdul Muthalib ternyata lahir dari Abdullah, dan yang dipilih adalah anaknya, yaitu Nabi Muhammad. Anak satu-satunya loh. Jadi Allah yang pilih. Dan Allah Maha tahu siapa di antara hambanya. Ya. Nah, dan tentu Allah Maha tahu kenapa Allah memilih Nabi Muhammad SAW. Orang yang suka atau tak suka, bahkan orang yang memusuhi sekalipun mengakui bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad SAW dari sebelum menjadi Nabi sampai ketika telah diangkat menjadi Nabi. Itu nggak bisa memungkiri. Ya, walaupun mereka begitu benci kepada Nabi, itu nggak bisa memungkiri bagaimana akhlak Nabi. Kan mereka selalu menjelek-jelekkan kan. Nabi kalian ini suka seks. Istrinya banyak. Ya, bahkan anak kecil pun dinikahi. Dengan selalu mereka menjelek-jelekkan dengan seperti itu. Kita jawab. Kalau kalian jelekkan Nabi kami, Nabimu siapa? Ayo kita sebut dulu. Kita sebut dulu Nabimu siapa? Ayo Nabimu siapa? Sebut dulu. Oh, saya dari Nabi Isa. Oh ya. Nabi Isa menikah? Enggak. Kau nikah? Kau enggak layak jadi pengikutnya. Nabi Isa saja kata kau enggak nikah. Kau nikah. Nah, satu ya kan? Kan baru satu kan? Baru satu. Ya kan? Nah, Nabi Isa ya kan wafatnya mana? Disalib. Kau aja minta wafat enak-enak. Nah, begitu. Ini baru dari sisi itunya. Baik, kita naik ke atas. Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Oh ya. Coba tengok berapa istrinya. 100. Kenapa tidak kau sebut seperti engkau menyebut tentang Nabi kami? Nabi Daud berapa istrinya? Kenapa tidak kau sebut seperti engkau menyebut Nabi kami? Hatta Nabi Ibrahim alaihissalam berapa istrinya? Kenapa tidak kau sebut seperti engkau menyebut Nabi kami? Sementara kami mengimani, meyakini semua Nabi itu adalah manusia terbaik. Satu. Kan sudah kita jawab. 2. Di masa itu pernikahan dengan jumlah banyak alias poligami itu hal yang sangat wajar. Tidak ada celaan di masa itu. Karena hampir seluruh orang-orang yang mampu itu istrinya banyak-banyak. Lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu, istrinya banyak. Umar, istrinya banyak. Utsman, istrinya banyak. Ali, istrinya banyak. Apa mau disebut sekian banyak sahabat juga istrinya disebut satu-satu? Dan mereka menikahi baik yang sudah berumur, baik yang gadis belia, ya, baik gadis, baik janda. Enggak ada masalah di masa itu. Dan kalau kita jujur, ayo kita tengok ke belakang raja-raja kita. Hah? Nah, coba kita tengok ke belakang raja-raja kita. Selain dari istri sah, coba berapa selir mereka? Kenapa Anda nggak celah? Anda kok celah Nabi kami saja? Ya, nah tetap
namanya orang kafir, kalau nggak suka ya nggak suka kan gitu kan. Innal ladzina kafaru a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Namanya sudah buta hatinya, telinganya sudah tuli, ya kan, pandangannya sudah tertutup, mau diapain lagi? Baik, kita lanjut. Idzan fa ma'rifatur rabb wal iman bihi 'ala rubhil la'iq bi uzmatihi wa jalalihi aslul asil min usuluddin. Yajibu 'ala kulli insanin ay yuhsinaha wa ya'budallaha 'ala asasiha. Oleh karena itu, ya, pengetahuan seorang hamba kepada Rabb dan mengimaninya dengan cara yang benar, dengan mengagungkannya adalah merupakan pokok, ya, yang merupakan usuluddin, pokok dari pokok agama. Wajib bagi setiap manusia untuk berbuat ihsan. Ihsan dalam beriman. Ihsan dalam mengenal Rabb. Nah, ihsan ini kalau kita katakan, ihsan itu ada al-in'amu 'alal khair. Ihsan itu adalah, ya, memberikan kebaikan, kesenangan kepada orang lain. Itu ihsan. Jadi ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain, memberikan kesenangan kepada orang lain, maka dia berbuat ihsan. Ya, dia lihat tetangganya, ya, kalau mampu dia beri hadiah. Ini ihsan. Kalau tak mampu, dia bantu, baik dengan nama sedekah, baik dengan nama zakat, atau dengan nama yang lain. Nah, ini ihsan. Ya, dan tentunya ihsan itu nilai lebih, nilai plus. Ya. Nah, baik. Sekarang ihsan dalam perkara syariat ada dua macam. Ya, ihsan yang pertama adalah menyempurnakan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Misalnya seseorang hendak sholat, maka dia sempurnakan, wudunya sempurna, pelaksanaan sholatnya sempurna, rukun dia lakukan sempurna, sunnah-sunnah dia lakukan sempurna. Setelah sholat dia kerjakan juga sunnah-sunnahnya, zikir-zikirnya secara sempurna. Ini namanya orang telah berbuat ihsan. Demikian dengan semua perkara, termasuk akidah. Jadi berbuat ihsan dalam perkara akidah, ya, yaitu dengan mengikuti generasi salaf. Ya, maka dalam surat Taubah ayat 100 kan Allah katakan, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Ya, dan golongan as-sabiqun, orang-orang yang telah terdahulu dalam memeluk Islam dan beragama Islam dalam iman, baik dari golongan muhajirin atau dari golongan ansar. Kemudian bagi mereka yang mengikuti dengan ihsan, dengan baik, yaitu mengikuti mereka, berusaha, ya, mempersiskan diri dalam mengikuti mereka, tidak keluar dari jalur mereka. Ini ihsan, nggak nambah-nambahi, nggak ngurang-ngurangi. Udah tentu ya, mengikuti mereka itu perkara yang berat. Kenapa dikatakan berat? Karena kita orang yang... Nah, jadi yang kedua, ihsan yang kedua, ya, adalah dengan berbuat baik kepada orang lain. Al-ihsan ilal ghair. Nah, seperti tadi. Ya, lihat Allah melalui lisan Rasul juga mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jiranah, falyukrim dhaifahu, fala yu'dhi jiranahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir,
jangan menyakiti tetangga. Berbuat baiklah kepada tamu, berbuat baiklah kepada tetangga. Ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik atau diam. Ini ihsan. Ya. Dan ini ya, pokok dari iman. Karena Allah mengaitkan antara berbuat baik kepada tamu, pada tetangga, ya, pada masyarakat dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, baik. Ini yang pertama, ya. Jadi kewajiban seorang hamba dalam mengenal Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wajib berbuat ihsan dalam perkara akidah ini dan juga tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan asas ini. Baik, saya rasa cukup. Ya. Ma'rifatul abdi rabbah. Akan datang insyaallah kita akan masuk pada ya ma'rifatul abdi dinah. Itu kewajiban seorang hamba untuk mengenal agama. Ya, mengenal agama apa? Di dinil Islam, agama Islam. Nah, ini yang sekarang sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, Allah sudah turunkan agama-agama. Dan apalagi banyak orang yang buat-buat agama. Ya, tapi Allah membatasi hanya Islam. Ya, kalian mau suka enggak suka, ya, periode sekarang adalah periode Islam. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sudah ada periode kalian sudah ada. Periode Nasara, periode Yahud sudah ada. Nah, adapun periode saat ini adalah milik Islam. Kalian mau suka atau tidak suka. Ya, nah nanti akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Tanggal berapa hari ini? 23. 23 Rabiul Awal. Baik. Ada yang ingin bertanya? Ya. Tentang keyakinan kita Allah sudah menjamin rezeki dijamin. Ya. Nah, tapi kenyataan kita sehari-hari ada keraguan begitu kalau tidak ada tiga ini ada rezeki ini. Nah, akhirnya hati kita tergantung seolah-olah imbas rezeki itu dari usaha gitu. Ya. Bagaimana menanamkan di hati itu bahwa apapun kondisinya bahwa rezeki sudah dijamin. Mau usahanya maksimal tidak ya itu rezeki sudah dijamin. Sudah. Baik. Yang pertama, kita mesti mengokohkan akidah dulu. Karena ini dasarnya. Ya, bahwasanya kita yakin Allah Ar-Razzaq. Allah yang Maha memberi rezeki. Nah, kita sudah yakin. Yang kedua, ya, Allah Ta'ala memberi rezeki dengan memberi sebab. Apakah Allah Ta'ala tak mampu? Tidak ada yang tak mampu. Bukankah Allah Ta'ala mampu memberi rezeki semua hambanya tanpa hambanya perlu bekerja? Allah Maha mampu. Allah Maha mampu memberi semua makhluknya rezeki tanpa harus mereka bekerja. Tapi Allah tak mau. Kenapa? Karena Allah
menjadikan sebab. Lihat kisah Maryam alaihissalam. Ketika ia telah melahirkan di bawah pohon kurma. Ya, kenapa Maryam masih diperintah untuk mengguncang pohon kurma? Baru melahirkan, lemah. Pohon kurma yang begitu besar. Gimana goncangnya supaya jatuh tuh yang di atas kurmanya? Akal aja kalau pakai akalnya itu gimana? Nah, kita ibaratkanlah pohon sawit. Iya kok goncanglah pohon sawit itu kalau turun sawit. Atau kita katakan pohon kelapa, goncanglah pohon kelapa itu kalau jatuh kelapanya. Itu kalau apalagi baru melahirkan. Jangan baru melahirkan. Seandainya ada orang gagah pun, goyanglah pohon kelapa itu. Goyanglah pohon sawit itu ya jatuh. Ya. Tapi Allah menjadikan sebab. Nah, sebabnya Allah jadikan. Anda kerja. Nah, ada usaha. Ada ikhtiar. Nah, itulah namanya kasbur rizki. Mencari nafkah. Dan Allah yang perintahkan. Lihat dalam surah Al-Jumu'ah. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila engkau telah selesai melaksanakan sholat, menyebarlah engkau di muka bumi dan carilah rizki, carilah karunia dari Allah. Dan teruslah engkau berzikir dengan banyak agar engkau beruntung. Sudah ada kok. Jadi ada asasnya Allah beri dengan adanya sebab. Sama tadi kan ada tarbiyah khasah. Kenapa Allah mengkhususkan nasr, pertolongannya, pengokohannya, pemeliharaannya, penjagaannya kepada orang-orang mukmin? Ya karena orang mukmin telah melakukan sebab. Nah, sama. Ya, Allah juga menjadikan sebab bagi hamba ini. Nah, perlu kita ingat, sebab-sebab itu juga sudah tertulis. Siapa yang bakal melakukan sebab-sebab itu juga sudah tertulis. Siapa orang-orang yang bakal akan mendapatkan rizki atau ditahan rizkinya, berapa banyaknya, gimana dia cara carinya, halal atau haramnya juga sudah tertulis. Tapi ingat, kita tak ingat. Paham enggak yang saya maksud? Ya. Nah, ketika Allah menciptakan hamba kita di tulang sumbi Adam, itu sudah ditetapkan semua ajalmu, rizkimu. Semua sudah Allah tetapkan. Tapi ketika Allah ciptakan di alam rahim, lahir engkau ke dunia, engkau lupa. Ada yang ingat pernah bertemu dengan Allah Ta'ala? Pernah berbicara-cara dengan Allah Ta'ala? Ada yang ingat bagaimana proses dia ya di dalam kandungan? Tidak. Memang Allah sudah takdirkan, nanti lupa ini semua. Nah, Allah mau adanya usaha. Maka Allah mengatakan dalam hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan suci, bersih, fitrah. Fa'abawahu. Maka disebut orang tua duluan. Orang tuanya lah yang punya peran. Orang tuanya yang menjadi sebab
apakah anak ini akan menjadi Majusi, menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani, menjadi musyrik atau menjadi mukmin. Jadi orang tua ini punya peran besar. Maka dialah akan mendapatkan pahala paling besar atau akan mendapatkan dosa paling besar. Ya, dari kandungan udah diajari berbuat syirik. Lahir berbuat syirik. Ya, mulai remaja diajari syirik. Dewasa terus. Ya, gimana? Ngajari orang tua. Ya. Menikah. Ya. Dibumbui dengan kesyirikan-kesyirikan. Belum ini. Mulai terjadi malam pertama. Hamil. Nah, langsung dibuat kesyirikan lagi. Lahir. Sebaik lahir, langsung dibuat lagi kesyirikan lagi. Jadi, memang betul-betul sudah dibuat syirik. Maka kalau anak ini tumbuh dan besar dalam kesyirikan, kemudian kecenderungannya berbuat syirik, ya memang sudah begitu. Ya. Nah, tapi mereka walaupun orang tuanya musyrik dan sebagainya, ya, mereka sekarang menjadi orang-orang mukmin yang bertauhid dengan benar. Ya, ada nggak asbabnya? Pasti ada. Kenapa Anda jadi mengenal sunnah? Kan ada sebabnya kan? Walah, kalau dulu tak bawakan parang orang itu datang kan gitu kira-kira kan? Kalau dulu tak ajak berantem, rupanya mereka yang benar. Apa sebabnya? Allah utus dai-dai. Kenapa? Karena Allah menghendaki kita kebaikan. Allah utus dai-dai. Dai tadi dijelaskan yang diterima, yang ditolak, yang diragukan, yang dicemooh, yang disakiti. Itu semua terjadi kan? Ini viral nih sekarang ini. Ya, ini viral bagaimana banyaknya orang-orang yang masuk Islam. Yang suka nonton ya channel mu'alaf, channel ini gitu, Masya Allah luar biasa. Lihat bagaimana persaksian mereka ketika masuk Islam. Baru yang ya mantan anggota Senat bahkan sedang menulis buku anti Islam. Ya, ketika dia menulis anti Islam, Allah Ta'ala mentakdirkan Al-Quran itu di atas jatuh di depan dia. Akhirnya dia nulisnya berhenti, buka Quran. Dia pun mulai sadar. Nah sekarang benar-benar nih, ini Belanda ini kan. Karena di Belanda itu ada partai anti Islam. Nah sekarang pendiri partainya ini masuk Islam nih. Ya. Nah sama ini ada 2 biksu yang kemarin di Rohingya, Myanmar sebagainya itu. Yang telah membunuh umat Islam, membakar mereka. Ini sekarang lagi masuk Islam. Ini viral ini sekarang, kita baca. Dan sekarang mereka sedang dikejar-kejar nih sama orang-orang yang dulu kawan mereka. Ya, antum bisa baca, ya mantan-mantan pastor, pendeta, sebagainya, antum bisa baca. Ya, Masya Allah. Antum bisa baca yang mudah misalnya Bangun Samudra, Ustadz Bangun Samudra, ya Ustadz Abdul Aziz, ya Romo Pandito, kan? Ustadz ini antum bisa baca bagaimana kisah mereka masuk Islam. Nah ini kita yang sudah lahir Muslim ini, ya pertolongan Allah itu udah begitu banyak sama kita dari awal gitu. Nah baik, kita kembali pada rezeki tadi. Jadi Allah Ta'ala beri asbab-asbab untuk mengais rezeki. Karena Allah memang menghendaki itu. Ya, Allah selalu mengaitkan amal, iman, amal. Innal ladzina amanu wa amilu. Ya, iman kemudian ada kerja. Harus ada kerja. Demikian dengan rizki. Rizki juga harus ada kerja. Apa kerjamu? Ada usaha. Jadi gak ada yang gak pakai sebab begitu aja. Anak lahir. Ya kan?
Apa mau dikasih makan sambal belacan? Enggak kan? Allah berikan rizki melalui air susu ibu. Nah sekarang coba, ya, istri antum nih yang sudah berumur, udah nggak melahirkan, udah nggak hamil, coba dipencet, keluar nggak air susunya? Hah? Nah, keluar darah yang keluar dari masa paksa ya kan? Nah, kan enggak keluar kan? Kenapa? Ya memang ada asbab yang memang Allah sudah ciptakan di tubuh kita ini, di tubuh para akhwat, para ibu itu ada asbab. Ya. Nah, sama dengan seorang janin ya, anak janin. Ya. Wanita yang normal haid. Tapi ketika dia hamil, nggak haid lagi. Nah, kemana? Ternyata berubah fungsi, ya, di mana Allah menciptakan struktur dalam tubuh, dalam rahim para istri kita ini, ya, darah itu berubah fungsi menjadi makanan. Nah, ini semuanya memang Allah ciptakan seperti itu, ada asbab. Nah, jadi bagi kita yang kadang-kadang muncul, apa besok bisa makan? Nah, gitu kan? Apa cukup? Apa jualannya besok laku? Apa masih bisa kerja di sana? Benar. Itu perkara yang manusiawi. Ya, tabiat. Ya. Nah, tetapi jangan sampai kita ragu bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan bagi kita rezeki. Ya, dan banyak kita ingin sebut kisah, nanti terlalu banyak kisah-kisah itu. Ya. Ya, bukan tanpa sebab, semuanya ada sebab. Ya, semuanya ada sebab. Nah, baik sebab itu kita sadari atau tidak kita sadari. Nggak ada yang istilahnya kuculuk-kuculuk. Nah, gitu. Ada sebabnya. Lihat pengemis saja mendapat rezeki. Cleaning mereka. Sebabnya apa? Ya itu sebabnya. Kita nggak bicara halal haram dulu ya. Kita bicara halal haram ya. Nah itu sebabnya. Nah sekarang kita akan mengambil sebab yang halal, yang sesuai dengan syariat, atau yang haram, yang dilarang. Nah makanya Nabi mengatakan, saya zamanun, ya, akan datang satu masa, la yubalid nas, di mana manusia tidak lagi peduli. Min aina akhadhal mal, dari mana dia mengambil harta, amin halal amin haram, apakah dia mengambil dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, yang penting dapat. Nah, ini kan dia nggak peduli lagi sudah. Nah itu kalimat yang fatal, salahnya fatal. Iya, fatal sekali itu kalimat. Iya, yang haram aja payah, apalagi yang halal. Bener, mencari yang haram itu lebih payah dan lebih sulit daripada mencari yang halal. Memang kadang-kadang tampaknya mendapatkannya dengan enak. Kan enak nyolong. Ya kan? Siapa bilang maling itu nggak capek? Siapa bilang maling itu hidupnya tenang? Siapa bilang koruptor itu hidupnya tenang? Siapa coba? Siapa bilang pemakan riba itu hidupnya tenang? Siapa bilang pembegal, pencuri, perampok, penipu hidupnya tenang? Nggak ada. Bohong itu. Ya. Orang ketenangan itu Allah yang punya dan Allah turunkan ke lubuk hati orang-orang mukmin. Baca surah Al-Fatih.
Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan ketenangan ke lubuk hati orang-orang mukmin, liyazdadu iman ma iman, agar bertambah iman mereka semakin kokoh. Enggak tenang. Siapa bilang tenang? Kan cuma nampaknya saja. Di media menampakkan diri, wah bangga kan gitu kan. Ya, belum lama ya Pak ya, belum lama. Saya sebut nama, nggak sebut ini ya. Ada seseorang yang muncul dan tahu-tahu menjadi orang, istilah kerennya the crazy rice. Apa Pak artinya Pak? Nggak perlu. Ini perlu tanya Pak yang tadi. Apa artinya nih Pak? Apa? Kalau arti harfiahnya gitu itu Pak. Ya, arti harfiahnya begitu dia. Crazy itu artinya gila, rice itu artinya kaya. Nah, jadi artinya apa coba? Apa kira-kira istilahnya itu Pak? Orang ini istilah-istilah di bahasa Inggris atau ini di Indonesia kan itu susah. Karena susah kalau kita Indonesia kan. Orang gila kaya. Nah, karena susah artinya kan. Enggak. Yang ada apa? Ya orang kaya, di mana kekayaan itu begitu cepat, ya. Jadi sepertinya sesuatu yang nggak normal, maka dikatakan gila. Mendapatkannya itu nggak normal. Jadi kaya dadakan dengan cara yang tidak normal, maka dikatakan crazy, gila. Bukan orangnya yang gila gitu ya, karena tidak normal dalam cara mendapatkannya gitu. Makanya orang yang kaya beneran nggak pernah dibilang crazy rice. Orang kaya beneran akan dibilang orang kaya. Ya. Nah, orang yang berproses dari miskin menuju orang kaya sampai dikatakan milioner. Jutawan. Ya kan? Nggak disebut dia, nggak disebut crazy rice. Istilah ini untuk orang yang dadakan gitu, instan kekayaannya. Nah, begitu. Luar biasa dulu nampak di televisi, di mana, masya Allah luar biasa. Nggak sampai 1 dekade ya. Nah, selesai semuanya. Kenapa? Karena dengan cara yang tidak halal. Nah, itu bedanya. Nah, ada pun mereka baik kafir, baik mukmin, ketika mereka mendapatkan dengan cara-cara yang normal, bertahan. Nah, adapun untuk orang kafir nanti akan binasa juga. Karena tujuan hidupnya dunia. Dan itu sudah Allah katakan, surah At-Takasur, surah Al-Wail, surah Al-Hutamah. Udah Allah jelaskan. Nah, adapun bagi orang mukmin, ini harta bukan tujuan utama. Harta ini dia gunakan untuk agama. Dia gunakan untuk dirinya secukupnya, kemudian dia gunakan untuk agama. Ya, mungkin dia sedekahkan sebagian, mungkin dia bangunkan sebagian, macam dia gunakan untuk agama. Makanya kalau kita lihat seorang muslim kaya itu sangat jauh berbeda dengan orang kafir yang kaya. Peruntukannya itu sangat berbeda. Kita kembali, jadi nggak boleh ragu tentang masalah rezeki. Nah, adapun kalau muncul was-was dan sebagainya sebagai bentuk melihat kehidupan kita, ya kemudian kita jadi lebih instan ya perhatian gimana ini cara mencari rezeki yang halal, bagus. Kita tengok persaingan begitu ketat, apa usaha agar besok kita bisa cari makan. Agar besok kita mendapat harta yang halal. Boleh enggak? Ya boleh. Itu wajar. Itu hal normal. Ya, tapi kalau sampai muncul ketakutan dan keraguan bahwa Allah tidak memberi rezeki, maka ini harus dijauhkan jauh-jauh. Ini was-was syaitan. Ya, ini gangguan dari syaitan. Dan memang begitu.
Ya Allah sudah katakan, ya, bahwa Allah itu menyiapkan untuk kalian kebaikan. Kalau syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu selalu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Kenapa sampai di masa lalu ayah membunuh anaknya? Dikubur hidup-hidup. Ya, ini ada sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang selalu tampak murung, bersedih, menangis. Sampai ditanya, kenapa engkau begitu? Dia katakan, ingat masa laluku ya Rasulullah. Sudah azan saya. Saya bisa ceritakan ini kisahnya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Nah, singkat ceritanya, lahirlah anak dari hubungan mereka, masa jahiliyah, masa kafir nih misalnya. Anak wanita yang Masya Allah mungil. Ketika menanjak anak ini anak-anak, mulai bisa ngomong, mulai bisa panggil ayah, mulai bisa diajak bercanda. Sang ayah itu merasa marah, kok anak yang lahir perempuan. Selama ini ditahannya ini. Tapi ketika anak ini mulai menanjak bayi ke arah remaja ya, ke kanak-kanak, dia sudah nggak tahan lagi karena dia ejek kaumnya. Maka dikatakan wal qadhiminal ghaidha, mereka menahan marah yang luar biasa kalau dikabari yang lahir anaknya perempuan. Tapi kok yang dikabari lahir anaknya laki-laki, senang luar biasa, pesta pora mereka. Jadi kata sahabat ini kepada Rasulullah yang ceritanya. Akhirnya satu waktu, ya karena sudah nggak tahan ejekan dan sebagainya ini, dia ngomong sama istrinya, wahai istriku, dandanilah anakmu, aku akan bawa dia pada keluarga. Istrinya udah wanti banget. Jangan sampai nanti di tengah jalan kau bunuh anakmu ya. Jangan kau khianati. Ya, tapi semuanya sudah Allah takdirkan terjadi. Dia bawa di tengah jalan sampai di pinggir sumur tua. Sebentar nengok anak, sebentar nengok sumur. Terus digoda oleh syaitan dia untuk membunuh anaknya. Akhirnya anaknya tuh paham kenapa dia dibawa ke situ. Dia katakan, wahai ayah, dipeluknya ayahnya. Dia kata, wahai ayah, ingat, jangan kau khianati ibuku. Nengok dia, nangis dia nengok anaknya ini. Sambil nengok sumur. Sampai akhirnya apa kata? Kemudian syaitan menguasaiku. Akhirnya aku tangkap anakku, hantamkan secara terbalik ke dalam sumur. Menangis dia dan menyeru ayah, ayah, ayah sang gelang sampai mati. Asal dia ingat dosa itu, dia menangis. Dia mengadu ke Rasulullah SAW. Ya, tapi dia berpikir, apakah Allah mengampuniku? Apa jawaban Rasulullah SAW? Seandainya, kata Rasulullah, aku boleh menghukumi seseorang dengan dosa masa lalunya ketika dia kafir, engkau akan aku hukum. Tapi Allah telah menghapus kekafiranmu dengan engkau memeluk agama Islam. Inilah Islam. Sampai seperti itu kenapa? Karena Allah mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin. Kami yang beri mereka rezeki dan kami juga yang beri kamu rezeki. Ini yang mesti kita tanam. Ya, jadi kalau muncul was-was, ayo ditepis. Kembali ingat, Allah Maha Kaya. Allah Maha Pemberi rezeki. Nah, itu kita tanamkan dalam diri kita. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.